Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra JC, senang hari ini kita hadir lagi menyapa Mitra JC. Saya Andi Umar, hadir untuk Anda kurang lebih 60 menit ke depan menyapa semuanya di tengah aktivitas Mitra JC, dan doa kami senantiasa menyertai, semoga kita semua lancar dengan segala aktivitas hari ini, dimudahkan, diringankan langkah kita, dan semakin mencintai dengan segala yang menjadi amanah kita hari ini. Kami hadir di sebuah program Kiblat, Karir Hebat, Sahsiah Kuat. Mungkin beberapa pekan kemarin kita sempat kehilangan program ini hadir menyapa Mitra JC, dan mungkin kerinduan Anda semakin bertambah, dan alhamdulillah di Rabu pekan ini kembali hadir menyapa Mitra JC tentunya. Untuk itu terima kasih bagi Mitra yang selalu setia di program Kiblat ini. Nah Mitra, untuk program Kiblat hari ini kami sudah hadirkan satu tema yang tentunya semakin menarik untuk kita ikuti bersama. Kalau saya melihat sebelum saya sampaikan tema ini ke Mitra JC, tentu sangat tepat sekali bagi siapapun pada akhirnya, dengan profesi apapun, jenis kelamin, baik laki-laki, perempuan, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang masih lajang gitu ya. Pas sekali mengikuti tema yang satu ini. Tapi izinkan sebelum Andi mengantarkan topik bahasan kita hari ini, kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di studio, yang insya Allah akan menemani kita bersama sampai nanti di penghujung kebersamaan. Ada Pak Khairul Hakim. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Andi sehat? Sehat. Gimana Pak Khairul, sehat ya? Alhamdulillah. Iya, rambutnya agak berantakan dikit ya. Jangan ya. Oke. Terima kasih Pak Khairul sudah hadir di studio dan sudah siap menemani Andi Umar, siap menemani Mitra JIC 1 jam ke depan insya Allah. Pak Khairul, boleh disampaikan ke Mitra JIC, menyapa Mitra JIC terlebih dahulu yang sudah setia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dalam acara kita, yakni menggali lebih dalam terkait karakter manusia melalui instrumen MBTI. Seperti itu. Yang kita tahu MBTI itu selain karakter yang bisa kita tebak, Bagi Mitra yang ya, terus. Itu juga kita bisa mengelola karir kita dari MBTI, dan kita juga bisa mengenal sebenarnya pasangan alami kita itu siapa. Dan bagaimana cara kita agar lebih dewasa lagi untuk membentuk karakter-karakter kita. Seperti itu. Ya, oke. Ini sebagai pengantar untuk kita bersama Mitra JIC di perbincangan santai kita untuk ke depan. Nah, untuk itu Mitra JIC silakan sambil Mitra beraktivitas, sambil Anda juga mengikuti, mungkin ada beberapa tanggapan berkaitan dengan tema kali ini atau topik hari ini, atau sharing pengalaman atau komentar juga silahkan. Yang live Facebook, berikan komentar Anda di kolom komentar, tanggapannya atau sharing pengalaman atau pertanyaannya silahkan. Baik Ustadz, Pak Ustadz, topik Ustadz Khairul Hakim. Ya, Bisa hari Pak, ini bisa Abang semuanya. bisa semua ya. Kalau kita di Jakarta bisa semua jadinya ya. Pak Khairul, kita akan hadirkan topik tentang romance style, MBTI atau love type. Love type kepribadian. Mungkin pasangan tipe cinta. alami. Oh iya. Bisa juga tipe Tapi cinta. karena di ujung ini juga ada tadi MBTI, mungkin gambarkan dulu kenapa harus MBTI gitu. Dan esensinya seperti apa sih dengan MBTI ini berkaitan dengan romance style atau love type ini. Jadi tujuan atau guna MBTI pada dasarnya adalah mengenal perilaku kita dalam memperoleh dan memproses informasi. Nah dari situ kita bisa mengambil keputusan, kita juga bisa untuk melihat cara berhubungan dengan dunia yang tepat itu bagaimana. Nah dari MBTI itu yang tadi saya coba kemukakan di awal, bahwa nggak cuma karir yang bisa kita lihat, tapi juga kita bisa melihat sebenarnya ada pasangan kepribadian kita atau kita sebutnya pasangan alami kita yang tepat seperti apa gitu. Nah kita nanti kalau udah cocok tuh biasanya gampang untuk tiktak. Dan pasangan yang dimaksud tidak hanya pasangan hidup. Iya, tidak cuma pasangan suami, bukan suami hanya dengan istri. Iya, tidak cuma laki-laki dan perempuan, tapi juga antara sahabat laki-laki dan laki-laki juga bisa, atau perempuan dengan perempuan. Mungkin yang hari mitra bisnis. Terus biasanya kalau udah ketemu sama pasangan alami, langsung klop gitu kegiatannya.
Oke. Kalau pasangan alami maksudnya apa sih? Pasangan alami itu kita sebutnya gini, misalnya ya, saya ada sendok, ada garpu. Oke. Kalau nggak ada garpu kayak nggak enak, ya kan? Jadi harus dua-duanya masuk. Pasangan alami contohnya lagi misalnya ada bantal, ada guling, ya kan? Kalau misalnya ada bantal, ada guling, enak. Nah kayak gitu. Ini saya buka kayaknya gerah ya. Oke, boleh. Iya, jadi begitu ya. Pasangan alami itu kalau tadi diilustrasikan oleh Pak Khairul, ada bantal, terus juga ada guling, ada sendok, ada garpu. Sehingga kalau ada di keduanya semakin lengkap tuh gitu kan, semakin perannya lebih maksimal gitu, dan bicara hasil tentu juga semakin maksimal gitu kan. Terus misalnya kita juga bisa lihat ada matahari, ada bulan. Itu adalah pasangan alami juga sebenarnya. Tapi mungkin bertolak belakang. Jadi pasangan alami nggak cuma kanan kiri. Sendok garpu kan dua-duanya kan bukan sendok sama anti sendok. Tapi sendok sama garpu yang cocok. Atau yang bertolak belakang juga bisa disebut juga sebagai pasangan alami. Ya kan? Contohnya begini misalnya. Kalau matahari, ya kan? Matahari itu membuat bunga itu bermekaran. Nanti pas sudah ada bulan, bunga tersebut istirahat. Jadi saling membutuhkan. Nah itu namanya pasangan alami. Baik laki-laki maupun perempuan, atau perempuan terhadap laki-laki, baik laki-laki terhadap laki-laki, dalam hal ini adalah partner kerja atau partner ya hidup di sini maksudnya partner hidup untuk karir kita ke depan. Nah di sini kita bisa ngeklopin. Kalau bahasa bola kayak bahasa Spanyol gitu, tiki-taka. Nah, tiki-takanya dapat lah ya. Sehingga menghasilkan sebuah gol. Iya. Itu ya kalau yang alami itu begitu ya. Iya, seperti itu. Nah, sejauh ini memang tidak semua kita sudah tahu ini Pak Herul. Iya. Pasangan alami kita atau bahkan kita sendiri, kita posisi kepribadian di mana sih? Iya. Nah, ini mungkin saya ingin tahu apakah MBTI membahas itu semua atau bagaimana, sehingga kita jauh mengenali diri, sehingga mengenali siapa di antara lingkungan kita. Iya. Oke, gimana nih Pak Khairul? MBTI pada awalnya itu mengenai persepsi, ya kan? Judgment dan sikap yang digunakan oleh setiap tipe yang berbeda dari individu. Persepsi adalah kemampuan psikolog individu secara sadar atau enggak sadar untuk melihat orang-orang atau menemukan sebuah ide. Sedangkan judgment itu melibatkan berbagai cara untuk menyimpulkan apa yang telah dia dapat, informasi yang telah dia dapat. Jadi dari MBTI ini sehingga menghasilkan dimensi. Ada 8 dimensi MBTI, ada extrovert, Sebentar, ada introvert, ada 8. Satu, extrovert, terus ada introvert, lawannya. Oke, terus lawan ada extrovert, intuitif, introvert. ada intuitif, yang ada ketiga. sensorik. Ada sensorik. Terus udah Terus 4 nih. ada feeler, ada thinker. Ada thinker, ada 6 nih. Terus Ada judger, ada perceiver. judger, ada perceiver. Iya. Ini ada 8 Ada ya. 8 dimensi dari MBTI itu sendiri. Nah, dari dimensi-dimensi itu, kemarin kan kita udah bahas juga ya. Dari dimensi-dimensi itu sehingga kita bisa melihat sebenarnya kita adalah kombinasi dari 8 dimensi itu. Jadi misalnya 8 kombinasi ekstrovert lawan introvert, kita lebih cenderung ekstrovert atau kita cenderung introvert. Terus intuitif atau sensorik, kita lebih cenderung di mana? Di intuitif atau sensorik. Terus feeler atau thinker, kita lebih cenderung perasa atau pemikir. Gitu. Kita cenderung feeler atau kita cenderung thinker. Terus ada perceiver, ada judger, kita cenderung teratur atau kita cenderung spontan. Tapi yang pasti kita ada dominasi ya. Ada dominan, ada dari keduanya itu ya. Kayak misal introvert atau extrovert, pasti di antara keduanya ada dominan kita di mana gitu kan. Gak ada yang lebih dominan atau kombinasi dari keduanya seperti itu. Misalnya sebagai seorang Pak Andi Umar, misalnya Pak Andi Umar extrovert karena beban tugas tugas ya, panggilan tugas mengharuskan dirinya menjadi seorang yang extrovert. Tapi pada kenyataannya gitu kan, saya pertama kali introvert, nggak extrovert. Nah, berarti tandanya karena ada yang namanya panggilan tugas, kewajiban dalam tugas, seorang yang introvert berubah menjadi extrovert. Ya kan? Berarti tandanya yang awalan itu dominasinya introvert berubah menjadi extrovert. Dan itu bisa. Itu kombinasi. Tapi letak awalnya kita itu sebagai seorang yang introvert. Karena ada panggilan tugas jadi extrovert. Sesungguhnya kita berubah. Introvert ya. Tapi karena tantangan tugas, amanah sehingga dibutuhkan kita extrovert. Tapi walaupun begitu kalau kita ngelihat awalan kita itu apa ekstrovert apa introvert, kan kita bisa melihat dulu waktu lagi zaman masih kecil. Mungkin aja kita nggak introvert 100%. Bisa introvert cuma 75.
karena panggilan tugas, ada faktor eksternal, sehingga menghasilkan ekstrovertnya itu jadi 90%, 10% introvert. Bisa bergeser, Bisa bergeser, persentasenya nah bisa itu bergeser. dia nih Pak Khairul, kan juga kita mungkin para bunda nih nggak mungkin mudah gitu kan mengenali 100% karakter kepribadian kita atau tipe kepribadian kita. Mungkin kalau tadi ilustrasinya extrovert sama introvert agak mudah mungkin dikenali gitu. Tapi dari 6 dimensi yang tadi yang juga berikutnya tidak mudah ya Bunda ya. Nah, untuk mengenali itu biasanya apa langkah apa yang harus dilakukan oleh yang pertama ada instrumen ya. Ada instrumen. Ada kertas tanya jawab. Oke. Terhadap diri sendiri yang kita harus isi secara jujur. Misalnya sebagai seorang ekstrovert ada pertanyaan seperti ini. Anda lebih suka diam atau lebih suka berbicara? Nah itu harus dijawab dengan jujur. Jujur apa yang ada di kita ya. Kita lebih dominan mana? Lebih suka ngomong atau lebih suka diem? Oh ternyata kita lebih suka ngomong. Udah ditulis ekstrovert kita. Sebentar, kalau tidak jujur nanti akan berpengaruh acak dengan akhirnya. Hasilnya juga tidak sesuai dengan kepribadian kita. Oh iya, sehingga nanti kalau ada instrumen gitu nanti Pak Khairul mungkin dengan timnya memberikan instrumen dan harus kita jawab dengan sejujurnya harus jawab apa yang ada di kita. jujurnya. Bukan karena sosokan, oh enggak lah gua terbuka. Betul. Enggak gitu ya. Ekstrovert atau introvert nggak ada yang salah. Ya, betul. Nah, gitu. Jadi nggak seperti soal matematika ya. Jadi nggak ada salah dan benar. Sehingga kejujurannya itu bisa lebih kita rasakan nantinya. Waktu lagi kita ngedapetin soal terkait kepribadian MBTI tadi. Instrumen tersebut. Nah, waktu lagi kita mengelompokkan siapakah diri kita, waktu lagi kita mau mengisi siapakah diri kita, akhirnya terbentuk kan berapa persen kita ekstrovert, berapa persen kita introvert. Sesuai dengan sesuai dengan instrumen tersebut kita udah merasa jujur, akhirnya kebentuk. Ekstrovertnya berapa persen, introvertnya berapa persen, sensoriknya berapa persen gitu. Nah, sehingga kita bisa baca. Kita baca diri kita, karakter diri kita ini sesuai dengan apa yang tadi kita udah tulis. Baru kita ketebak siapakah diri kita, karir kita bagusnya seperti apa, pasangan alami kita sebenarnya gimana, bahkan bagaimana cara kita dewasa, gitu. Jadi ada 4 hal tuh yang kita akan coba kelola melalui termin ini, melalui kegiatan kita ini. Untuk termin sekarang kita cuma ngebahas yang nomor 3. Jadi kita yang ada 4. Yang pertama kita mengenal dulu siapa diri kita. Terus karir apa yang sesuai buat diri kita. Yang ketiga pasangan alaminya bagaimana. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita mendewasakan diri kita. Ini menarik sebenarnya. Dan memang tadi tahapan yang pertama harus mengisi instrumen secara jujur. Betul. Nah, baru kita akan tahu di mana letak kepribadian kita. Dari 8 dimensi yang tadi Pak Khairul sampaikan. Nah, baru dari situ kita akan bisa memetakan 4 kalau kita 4 dimensi yang dominan terhadap diri kita, itu bisa kita petakan. Nah, saat itulah kita bisa mengetahui karir kita mau kemana. Bahkan yang tadi saya katakan, love tipe kita itu siapa? Oke, baik Pak Khairul, kita sapa dulu mitra JC yang sudah bergabung bersama kita, baik melalui FM 107.7 dan juga mitra yang saat ini sedang mengikuti siaran kita melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id dan juga mitra yang saat ini sedang ikut nih di live Facebook kita Radio JC. Dan silahkan mitra mungkin ada beberapa tanggapan atau pertanyaan atau ada komentar berkaitan dengan tema kita yang sedang kita bahas sekarang ini. Silahkan sambil kita akan terus berbincang bersama Pak Khairul tentunya bincang santai menemani mitra JC. Dan mitra mungkin saat ini sedang mencicipi teh hangat atau kopi paginya. Silahkan sambil lanjut. Masih kembali Pak Khairul, tadi kan kita belum menyentuh banyak tentang romance style atau love type atau tipe-tipe cinta gitu kan dengan pasangan alami kita. Kalau sedikit Pak Khairul sebelum kita masuk nanti apakah dengan pasangan, apakah dengan teman kerja, sebenarnya kan perlu klik, dan kalau yang alamiah sifatnya tentu akan lebih ingin mempertahankan lebih lama atau langgeng gitu kan. Nah, kalau Pak Khairul sebelum banyak membahas itu, kira-kira apa yang akan kita bahas dengan love type ini? Jadi sebelum kita masuk ke love tipenya, kita coba ulang dulu aja. Dimensi-dimensi kepribadian di MBTI. Jadi yang pertama ada introvert. Ini yang 8 ya? Ada 8. Ada extrovert. Introvert ini dominannya dia lebih suka diem daripada ngomong. Kalau extrovert dia lebih suka ngomong daripada diem.
Itu ciri pertanyaan yang ciri mudah pertama yang mudah kita lihat. Artinya sebentar, yang lo suka ngomong berarti lo suka dengan keramaian mungkin ya. Dia lebih Suka show up ketika rame-rame peran gitu. publik gitu kan. Oke, Kalau oke, introvert oke. dia suka peran di belakang layar. Atau lebih menyendiri mungkin. Lebih suka kalau dia berekspresi Terhadap sama diri sendiri dengan Mitra mesin bagaimana nih? sama alat, sedangkan Oke, ekstrovert oke, dia suka dengan sosial. Betul. Sama Mungkin orang sudah lain. mulai tergambar nih Mitra. Kita apakah dominannya tadi Introvert terbuka, atau kita ekstrovert? ataukah kita lebih suka sendiri dan lain-lain? Oke. Oke, itu udah kegambar. sedikit tergambar ya. Nah ini pasti kita bisa ngelihat diri kita lebih dominan ke ekstrovert atau kita lebih dominan ke introvert atau kombinasi keduanya, gitu kan? Dan jarang sih kalau yang tengah. Kalau yang tengah itu tergantung situasional jadinya. 50 ekstrovert, 50 introvert bisa. Cuma biasanya nanti situasi aja dia langsung berubah menjadi introvert atau ekstrovert. Oke, berarti tandanya kalau misalnya dia 50-50, dia toleran dia. Dia bisa introvert, dia bisa ekstrovert. Dan mudah biasanya kalau ada di tengah ya. Iya, kalau tengah dia lebih toleran. Terus yang kedua adalah filler sama thinker. Filler sama thinker. Oke, sekarang filler apa? Thinker Filler apa itu nih, perasa, thinker itu pemikir. Perasa filler, Thinkernya pemikir. Thinker. Dia biasanya pakai perasaan ya kalau berpikir, ya kan? Kalau thinker itu kalau berpikir dia biasanya pakai otak. Filler itu harmoni kasih sayang. Thinker ini dia adilan dan kebenaran. Filler ini dia lebih ngarahnya ya subjektif dia, pakai perasaan diri Kalau sendiri. yang filler, Kalau thinker dia objektif. Dia objektif kalau Ya. pemikir. Pemikir itu objektif. Nah dari sini kita bisa ngelihat kita lebih cenderung ke filler Perasa atau kita cenderung ke atau pemikir. thinker. Gitu ya. Oke. Sebentar saat kita Coba kita lihat. Mitra Jesse tadi ada introvert apa kita lebih tertutup atau kita ekstrovert. Tadi juga ternyata ada pemikir dan perasa. Apakah kita perasa atau lebih ke pemikir? Tadi beberapa ciri dari pemikir seperti yang digambarkan, dari perasa juga seperti digambarkan. Ada 4 sudah. Nah, sekarang gini aja langsung. Sekarang Pak Andi Umar lebih cocok ekstrovert atau introvert? nah, Sama diri sendiri. lebih suka ngomong atau lebih suka dengar gitu kan? Terus lebih suka peran publik atau lebih suka di belakang layar? Lebih aktif atau lebih pasif gitu? Pilih deh salah satu. Nanti kita coba temukan pasangan alaminya seperti apa. Seperti apa gitu kan ya. Coba kita ambil nih ada kalau 2 kartu. misal nih, kalau bukan misal ya, saya nggak tahu ya, kecenderungan saya rasanya cenderung introvert tapi karena apa namanya kebutuhan amanah harus ekstrovert jadi berarti kombinasi dari keduanya. Nah, walaupun kombinasi gitu kan, yang paling dominannya apa? Yang paling banyak selama 24 jam ini selain tidur ya. se-introvert. Nah, yang benar. Serius? Dari jam 6 pagi misalnya sampai jam 6 sore introvert. Iya. Tapi ya tadi karena hampir semua tugas itu lebih membutuhkan ekstrovert jadi seakan sudah. Kira sih nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih lebih cenderung ekstrovert paling ya? banyak. Oke. Itu dari gerakan keaktifan itu Ekstrovert kelihatan banget ekstrovert. Oke. Mungkin saya bisa bilang begini, ini 55%, ini 45%. Gitu. Oke. Nah berarti toleran banget terhadap dimensi ekstrovert introvert atau dimensi hidup dari apa namanya ketemu sama orang atau enggak. Nah berarti ekstrovert kita anggap ekstrovert ya. Oke. Nah ekstrovert berarti ini buat Pak Andi Umar. Oke, saya ekstrovert. Terus yang kedua. Walaupun sedikit persentasinya. Persentasinya kecil. Ekstrovert lebih cuma besar dibanding introvert. kalau misalnya kita anggap kutub, ada kutub ekstrovert, ada kutub introvert. Pak Andi Umar ini posisinya ada di tengah-tengah, sedikit ke ekstrovert kalau menurut saya. Bukan sedikit ke introvert, kenapa? Karena pekerjaan. Kalau misalnya introvert, lebih banyak misalnya jadi akuntan, gitu kan. Terus abis itu administratif. Dokter banyak kan di introvert, tapi dokter-dokter yang masuk ke pasien ya, bukan yang apa namanya yang ketemu sama masalah, bukan yang dia itu mesti ketemu sama orang. Oke. Baik, setelah ini apa nih? Ada filler, ada thinker. Oke, sekarang tadi filler, tadi, ada perasa dan atau pemikir. Nah, yang mana yang dominan? Apa ya? Saya lebih ke perasa kayaknya. Perasa, iya. Berarti perasa. Kita ambil. Perasa apa pemikir ya? Kayak perasa ya. Nah, kalau perasa gimana tadi? Kalau perasa itu subjektif. Terus dia seneng sama harmoni, kasih sayang, nggak suka debat. Iya. Terus kalau perasa itu dia lebih suka sama keteraturan. Maksudnya keteraturan di sini harmonis. Nggak suka sama ada
letupan-letupan gitu kan, Kayaknya atau gue konflik. banget San. Tinggal mungkin persentase nanti ya, mungkin Iya. Pak Khairul ya. Iya, Oke, persentasenya berapa? Persentasenya sama seperti Toleran atau enggak gitu ekstrovert kan. sama introvert ya. Oke. Nah, kalau Sekarang misalnya emang itu saya banget, berarti itu tandanya intoleran. Intoleran. Intoleran maksudnya Oh, andai gitu ya. kata ketemu Mas Pak Andi Umar ini Iya. ketemu sama sesuatu yang tinker, bukan sesuatu yang tinker, dihadapkan untuk tinker, dihadapkan untuk objektif, dihadapkan untuk berani, dihadapkan untuk konflik, itu lebih bagus menghindar. Ah, jangan deh, saya nggak berani deh kita. Iya, Nah itu berarti tandanya intoleran banget sama T. Tapi saya harus belajar ya. Harus belajar di thinking. Tinker. Tinker. Jadi kalau misalnya untuk pendewasaan seorang ekstrovert biasanya kan dia kan suka ngomong. Ya. Nanti kalau untuk pendewasaan cobalah untuk mendengarkan orang lain. Oke. Gitu. Kalau filler biasanya main perasaan. Untuk pendewasaan bagaimana? Cobalah untuk terbuka, gitu kan? Cobalah untuk mengatakan walaupun itu perih ke orang lain. Itu challenge dari diri sendiri, tantangannya, atau boleh dari lingkungan ya. Boleh dari untuk lingkungan. kita tinker itu ya. Nanti berubah dari yang filler itu ke tinker, bukan berubah kita berubah kepribadian, bukan, tapi mendewasakan kepribadian kita sehingga kita bisa masuk di mana tempat. Artinya ada porsi tinker di pribadi di kita pribadi ya. kita. Jadi kita yang paling bagus bukan polar banget filler, tapi dia juga harus belajar untuk tinker. Nggak polar banget ekstrovert, dia harus belajar menjadi introvert. Gitu. Karena begitu dinamisnya aktivitas dan mobilitas Betul. kita, karena tadi bertemu dengan orang-orang yang tidak sesuai alami gitu kan tadi ya, alamiah. Dan banyak kekayaan, saya sebutnya gitu ya, kekayaan informasi saat kita menjadi seorang ekstrovert, banyak informasi yang didapat di introvert. Oke. Dan banyak informasi yang didapat seorang tinker daripada kalau kita filler kan kita banyak informasi terhadap kasih sayang, tapi kita juga butuh informasi terkait kejujuran dan keadilan di tinker kan. Informasi-informasi itu yang sebenarnya nanti bisa membuat diri kita lebih dewasa. Oke. Kira ya? Saya mau tanya dulu nih Mitra JC. Mitra, apakah tadi kalau Pak Khairul bertanya, memberikan sebuah challenge ke saya, apakah saya di introvert atau ekstrovert? Ternyata saya lebih sedikit cenderung di ekstrovert. Mungkin ini harusnya dibekali dengan instrumen sesungguhnya. Iya. Mungkin nanti Pak Khairul, teman-teman atau Mitra JC juga bisa nanti. Kalau Andi Umar boleh tanya, Mitra sekarang, ayah, bunda, siapapun, adanya di introvert atau tertutup, atau Anda lebih suka di depan kamera gitu kan, lebih show up di publik gitu. Mungkin ini ekstrovert Anda. Dan tadi kalau Pak Khairul menyapa kita dengan filler dan tinker, perasa atau pemikir, ternyata saya lebih perasa ya. Nah, Mitra apakah suka cenderung Mitra ke perasa dengan subjektif atau Tinker, ya, pemikir atau objektif? Mitra mungkin sedikit beri gambaran, atau ingin memberikan komentar boleh di Facebook kami, biar kami juga sapa Mitra JIC kali ya. Sapa biar kita semakin dekat. Nanti kita kan ada forum sendiri untuk lebih mendalami tentang MBTI ini, sehingga Mitra kita akan lebih memahami kepribadian kita. Dan untuk tadi teman alami kita dan lain-lain, kita lebih apalagi tadi ada bahasa karir untuk kita bersama memetakan, atau talent mapping, memetakan karir kita juga dengan kepribadian kita di mana. Kita masih ada 4 hal yang akan kita kupas lagi nih Pak Khairul. Kalau tadi saya ingin pegang kartu saya Pak Khairul ya. Iya, saya ekstrovert sama filler. Itu dipegang dulu. Oke. Nah, terus ada dimensi berikutnya, seorang yang intuitif atau sensorik. Nah, intuitif itu apa Intuitif dulu? itu dia perenung lah. Sensorik itu pekerja. Intuitif itu dia punya implikasi pemikiran, implikasi masa depan. Sensorik hidup di hari ini dan sekarang. Intuitif itu gambaran besar. Sensorik itu gambaran detail dan spesifik. Dari seluruh MBTI buat saya, ini salah satu yang paling susah dimensinya untuk dilihat. Jadi dia mesti pakai instrumen. Biasanya kalau kita instrumennya lebih dalam, lebih banyak gitu. Lebih tepatnya sih kita nggak bisa ngelihat secara langsung. Contohnya ekstrovert, introvert bisa kita lihat orang. Udah dikenali dulu lah ya. Wah, ini orangnya suka ngomong nih. Yang satu lagi pendiam. Ya kita langsung bisa nebak kan dia ekstrovert, yang satu introvert. Karenanya ada orang yang bisa bilang, wah lu bisa tahu karakter orang cepat. Ya iya, soalnya bisa ngelihat secara gambaran luar atau fisiknya. Tapi kalau intuitif sensorik, ini mesti ada obrolan lebih dalam. Melalui obrolan, instrumen itu bisa dalam bentuk obrolan. Ya, kalau instrumen dia mesti pakai teks. Jadi ada tulisan, mesti kita mesti kita isi. Sedangkan kalau kita ngobrol bareng nih, misalnya contoh gini untuk aja. mengenal
Intuitif sensorik atau dan sensorik. Contohnya misalnya gini, saya coba tanya ke Pak Andi Umar, Pak Andi Umar, 5 tahun lagi mau ngapain? Terus dia bisa ngucapin, saya 5 tahun lagi mau kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti dari situ saya begini-begini, itu orang intuitif. Itu sebuah ciri intuitif. Intuitif. Itu Tapi kalau setelah kita ngobrol, setelah kita biasanya ngobrol, kita, oh iya. dia mudah untuk mengeluarkan visi misinya dia. Nanti saya tuh gambaran saya begini, nih begini, begini, begini. Kalau dengan lantang berarti dia intuitif. Tapi kalau dia bilang, gue nggak terlalu mikirin lah gitu, penting Itu itu berarti ngalir aja udah. Itu sensorik. sensorik. Sebenarnya nggak salah Ustaz ya. Nggak salah. Pak Irul, nggak salah. Ketika kita bilang kita nggak apa-apa, saya emang nggak tahu nih, ngalir aja. Nggak ada problem. Kan sebuah pernyataan yang salah. Yang salah. Tapi di situ ternyata posisi kita adanya. Ya, terkadang kita ini kalau misal di dalam dunia kerja maupun di dalam dunia pendidikan misalnya, ada orang yang dia nggak punya masa depan, dia ngomong, saya hidup mengalir aja. Disalahkan, nggak juga. Harusnya tuh kita bisa mengarahkan, bukan menyalahkan. Terkadang kita tuh lebih pintar untuk mengkritik, tapi nggak pintar memberi nasihat. Manusia itu selalu seperti itu. Dia ngeritik aja udah bisa. Terus ngejelekin, bahkan ngebully, gitu kan? Tapi dia nggak bisa untuk memberikan nasihat, atau solusi, atau memberikan ini arahan, bimbingan, binaan buat orang tersebut. Menjadi seorang intuitif seharusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus dilakukan sama orang intuitif tersebut, hasilnya dia mendapatkan karirnya. Mendidik seorang sensorik harusnya begini, 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 ya kan? Terus akhirnya dia mendapatkan karirnya. Jadi manusia itu diciptakan bukan untuk, gitu kan? Bukan untuk mengkritik, tapi lebih tepatnya menasehati. Maka itu ad-dinu nasehah, ya kan? Agama itu nasihat. Bukan agama itu pengkritik. Gitu. Iya. Nah, balik lagi ke yang tadi, seorang intuitif itu bagus di tempatnya. Sensorik pun bagus juga di tempatnya. Jadi nggak disalahkan seorang yang nggak memiliki masa depan, dia nggak mikir masa depan gini. Saya hidup ngalir aja deh. Itu nggak salah. Iya. Sebenarnya kita tinggal mengarahkan aja. Kamu itu betul. Seperti itu. Jadi biasanya orang sensorik dia lebih stabil emosinya bila dibandingkan dengan intuitif. Karena kalau intuitif biasanya ciri-ciri. Berarti kalau intuitif dia harus punya, kalau saya nyebutnya ya, dia harus punya ideal. Sesuatu yang ideal. Dan harus sesuai. Dan harus sesuai misalnya. Ya? Bukan berarti dia perfeksionis. Enggak, dia begini ideal. Jadi idealnya misalnya 5 tahun lagi saya harus seperti ini. Tapi kalau sensorik, dia nggak main ideal. Akhirnya dia kerjanya draftnya stabil. Nah, salah nggak? Ya? Salah nggak seorang intuitif? Nggak salah. Sensorik salah nggak? Nggak juga. Tergantung tepatnya. Sama kayak ekstrovert introvert. Sebagai seorang guru misalnya, kalau misalnya kita dihadapkan sama murid, gurunya pendiam. Salah tempatnya. Tapi saat dia itu masuk ke penelitian, kan ada tridharma perguruan tinggi. Salah satunya pengabdian masyarakat, penelitian sama pengajaran atau pendidikan. Nah, sebagai seorang pendidik, saat kita tampil di depan, jadilah ekstrovert. Harus totalitas harus totalitas, komunikatif, merangkul, membina, ya kan? Terus habis itu saling berkomunikasi lah antara satu orang dengan satu orang lain, sehingga terciptalah pengajaran yang nggak monoton, open, hidup jadinya. Betul. Tapi kalau misalnya meneliti, apakah menjadi orang yang suka ngomong banyak kan nggak? Bisa terhambat malah ya? Malah terhambat. Lebih bagus dia jadi introvert. Itu jadi dosen aja kita harus jadi ekstrovert introvert kan? Gitu. Kalau jadi pendidik kita mesti ekstrovert introvert. Jadi nggak salah, tergantung tempat. Karenanya saya bisa mengatakan yang salah itu bukan kitanya, tapi tempatnya. Kalau kita berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, nah baru karir dapat. Seperti pembahasan kita sebelumnya. Tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan orang yang tepat. Gitu. Oke. Tadi yang ke-5 dan ke-6. Yang ke-5, 6, intuitif atau sensorik. Andi Umar. Atau sensorik. Implikasi masa depan, hidup di hari ini dan sekarang. Kelihatannya gimana? Zonanya kemungkinan, zonanya kepastian. Di mana ya? Kira-kiranya lebih di apa? Intuitif kayaknya. Kok begitu yakin ya Pak Khairul ya? Yakin. Oke, saya udah punya 3 kartu. Saya butuh satu kartu lagi untuk sama dengan Mitra Jais ini. Untuk melihat siapa kalau Mitra punya gambaran seperti saya, mungkin memilih sama gitu ya. Mitra juga boleh punya perbedaan media kartu di rumah gitu kan. Coba Mitra dipegang dari yang pertama apakah introvert apa ekstrovert, yang kedua apakah feeler apa thinker, silahkan. Terus apakah intuitif apa sensori. Oke, saya udah punya 3, Mitra juga boleh dipegang gitu ya. Nah sekarang ada satu tahapan lagi antara
Jadger atau sama Perceiver. Jadger sama Perceiver. Perceiver. Nah, gimana nih Pak Khairul? Bagaimana orientasi kehidupan seseorang, ya kan? P itu Perceiver, J itu Jadger. Oke. P itu spontan, Jadger teratur. Jadger serius konvensional, Perceiver itu dia fleksibel. Jadger pakai waktu, Perceiver nggak pakai waktu. Nah, kalau untuk mengenal ini lebih mudah dari intuitif dan Iya, sensor. kalau ini lebih mudah bisa kelihatan dari tanpa harus wawancara atau instrumen. Itu kita bisa ngelihat dari bagaimana cara dia berpakaian. Tipikal saya coba kita lihat. Tadi kan Jadger, tiba-tiba saya langsung, aduh gerah nih, dibuka sendiri, mirip-mirip Perceiver. Jadi saya punya kombinasi antara Jadger Perceiver. Kalau saya, musisi rata-rata Perceiver, Asik. gitu. Guru rata-rata Jadger. Keluar gitu. ya profesi. Nah, jadi waktu lagi kita bisa ngelihat diri kita itu kayak gimana. Sebentar, tadi musisi itu di Rata-rata Perceiver. Perceiver ya. Jadger itu guru rata-rata Jadger. Nah kita lihat juga diri kita lebih cenderung mana nih? Konvensional, Iya. terus kaku, atau kita harus ada waktu. Jadi harus dijadwalkan, misalnya jam 8, jam 9 mau ngapain, jam 9, jam 10 mau ngapain, jam 1 sampai jam 3 mau ngapain. Itu yang Jadger. Itu Jadger. Sedangkan Perceiver, dia nggak pakai waktu. Terserah, mau jam 9 oke, jam 10. Tapi kayak Pak Heru kan ngajar juga iya, musisi juga iya. Nah, Berarti misalnya, benar ada dua saya kecenderungan. ada di dua dalam. kecenderungan. Tapi kalau dari boleh, seluruh dimensi, ini kecenderungan saya yang J sama P ini yang bisa saya otak-atik. Jadi saya katakan saya toleran banget sama orang Jadger dan saya toleran banget sama Perceiver. karena merasa di situ Karena ada merasa di situ ada keduanya. Nah, sekarang Pak Andi Umar. Jadger saya sama Perceiver. perlu ini nih. Kalau Pak Gito ngelihat saya apa ya, Bang? Kalau Pak Heru lihat saya apa? P. P. Saya lebih ke Perceiver. Iya. Ayolah gitu ya. Gitu ya. Enggak Lanjut harus aja ada udah waktu tertentu. Nggak ada waktu tertentu. Tapi walaupun begitu kan dunia kerja mengharuskan kita on time ya. Iya. Jam 8, jam 9 kayak sekarang kan. Mitra, lagi-lagi mungkin Mitra anugerah sesungguhnya Perceiver, tapi karena beban dan amanah Jadi sehingga nampak terlihat Anda Jadger Kayak tadi banget. aja waktu lagi kita makan, Iya. sarapan. Ya, gimana tuh? Kalau Pak Andi Umar bilang, ntar saya juga nggak apa-apa lah, nggak selesai siaran ya kita Artinya? makan. Perceiver. Kalau Jadger nggak bisa, saya sebelum datang kemari harus sudah sarapan. Tipikalnya misalnya. Iya. Nah Jadger Perceiver itu relatif dia. Nah kita lihat kemungkinan nih Pak Andi Umar, gini. Ekstrovert ini toleran, bisa berubah jadi I kan. Oke. Intuitif filler, intuitif bisa hidup sekarang atau bisa hidup juga masa depan. Dari itu semuanya EN ini toleran, F sama P-nya Pak Andi Umar yang tidak toleran. Maksudnya susah merubahnya. Coba filler. Harus ngobrol sama siapa gitu kan. Ada orang yang nggak suka Filler sama tadi kan perasa ya? Perasa. Harus ngobrol sama dia, sebutkan ketidaksukaan kita ke dia. Agak Kira-kira berat ya? berat kan? Berat saya. Kalau saya nggak juga. Nggak juga berat. Nggak terlalu berat di F. Jadi saya kalau misalnya nggak suka sama orang, kadang bisa ngomong. Berarti aman kan saya? Iya. Nah F saya itu termasuk toleran. Beda sama Pak Andi Umar, F ini termasuk intoleran. Jadi baku, nggak bisa berubah. Nah dari sinilah sebenarnya sahabat-sahabat JIC, kita bisa melihat sebenarnya kita itu siapa dan pasangan alami kita kayak gimana. Kayak gitu. Jadi ada dimensi yang toleran, ada intoleran. Dimensi-dimensi yang toleran, dia bisa berubah-ubah, kita kesampingkan. Dimensi intoleran ini yang sebenarnya harus dijaga. Karena sensitivitasnya itu tinggi. Dia nggak boleh berubah sedikit pun. Tapi kalau toleran, dia nggak punya sensitivitas. Misalnya Pak Andi Umar sekarang ekstrovert. Tiba-tiba mengharuskan penelitian, introvert, aman. Nggak ada perubahan. Saya tuh E sama N yang berubah. Yang nggak bisa berubah. Kita bedanya di sini nih, Pak Andi Umar. Saya E sama N tuh nggak bisa berubah. Jadi saya harus banyak ngomong, susah. Persentasinya lebih besar di extrovert. Nah, persentase yang paling tinggi itu saya di N. Saya nggak bisa berubah di N. Intuitif. Nah, intuitif ini saya tuh mesti punya ini. 5 tahun lagi mau ngapain, 10 tahun lagi mau ngapain, 15 tahun mau ngapain. Dan saya tuh mesti hidup di dalam zona kemungkinan. Jadi ngelihat sesuatu itu bukan dalam zona kepastian, tapi zona kemungkinan. Jadi saya ngelihat gini, ini saya harus begini, tapi biasanya bisa lewat begini, akhirnya timbulnya begini. Nanti jadinya begini. Nah itu intuitif. Nah intuitif saya itu paling intoleran. Jadi saya nggak bisa berubah cepat ke S. Karenanya saya kalau ngerjain sesuatu, biasanya begini, nggak bisa. Jadi mesti ngukur dulu segini, baru kerjain satu-satu, tidur dulu, baru kerjain lagi. Kalau orang sensorik dia begini.
kalau ngerjain tuh draft stabil. Sedikit agak hambatan nggak? Ada hambatan ketika kita masuk di kayak Ustadz kan punya banyak komunitas atau beban tugas yang memang punya posisi yang strategis. Tapi Ustadz sendiri intoleran ya untuk intuitif itu. Gimana? Agak sedikit terhambat nggak? Kalau misalnya kita jadi di dalam sebuah organisasi kita jadi pekerja teknis, saya pusing. Misalnya kamu harus standby dari jam 8 sampai jam 4 di sini ngerjain ini. Itu puyeng langsung. Tapi itu nggak terjadi sama Pak Andi Umar kan? Nah, itulah perbedaan manusia dan ini menurut saya anugerah dari Allah. Jadi kita itu punya ciri khas atau karakteristik masing-masing. Di dimensi ini yang mana yang paling toleran buat saya itu F sama P. Wah kalau P sama J saya bisa berubah-ubah. Gampang banget. Misalnya saya disuruh Percever sama Jadgar. Nggak mesti pakai jadwal, aman. Datang kemari nggak mesti pakai bajunya nggak mesti rapi, aman saya. Gitu. Tapi kalau untuk N, wah saya nggak toleran ini. Nah waktu lagi nggak toleran, kita lihat nanti membutuhkan siapa, dimensi ini membutuhkan siapa dan tertarik kepada siapa. Nah ini nanti baru kita bisa ngelihat siapakah pasangan alami kita atau romance style-nya kita, love type-nya kita itu siapa, baru bisa ketebak. Kita lanjutin aja. Oke, baik. Kita sapa dulu Mitra JC yang baru saja mungkin Anda bergabung bersama kami di FM 107.7 dan juga di live Facebook kita Radio JC. Selamat bergabung dan kita masih berbincang dengan Pak Khairul Hakim. Kita di program Kiblat, Karir Hebat, Sahsiah Kuat. Nah, kita masuk di tema romance style MBTI atau love type atau tipe-tipe cinta. Kalau tadi kita kupas lebih awal MBTI sebagai sebuah pengantar agar kita tadi mampu memahami di mana tipe kepribadian kita. Nah kalau tadi beberapa ilustrasi yang sudah digambarkan oleh Pak Khairul cukup memudahkan bagi kita semua. Nah sekarang kita lanjutkan untuk love type atau romance style Pak Khairul nih. Nah di sini ada yang namanya membutuhkan atau tertarik kepada siapa? Membutuhkan atau tertarik kepada siapa? Jadi I membutuhkan N. N membutuhkan F. Sebentar. I membutuhkan. Introvert membutuhkan. Jadi kalau kita toleran sama intoleran, kita intolerannya apa? Kalau tadi Pak Andi Umar kan yang tidak toleran itu, ya, intolerannya kita klasifikasikan dulu. Di ini ya kayak filler ya apa? Yang nggak toleran F. F ya? Kita lihat. F ini posisinya di mana? Jadi gini, kalau untuk melihat membutuhkan atau tertarik kepada siapa, biasanya I itu membutuhkan I juga. Jadi membutuhkan tipe I-nya juga. Dan juga dia membutuhkan tipe N. Jadi begini nih, I itu ya kan dia membutuhkan I dan dia juga membutuhkan N. Intuitif. Seorang introvert membutuhkan orang yang introvert juga untuk ngobrol bareng. Jadi orang yang pemalu biasanya ketemu sama orang pemalu juga untuk ngobrol bareng, terbuka satu sama lain. Dan dia juga membutuhkan seorang yang intuitif. Intuitif karena dia ngelihat implikasi masa depan, zona kemungkinan dia bisa nebak. Jadi dia tuh lagi ngapain ya? Gitu. Nah seorang introvert, dia membutuhkan seorang intuitif untuk membuka dirinya. Paham ya? Sebenarnya sih paling enak ngelihat yang ini nih, dari kan karena Pak Andi Umar itu yang bisa toleran intoleran F, ya udah kita mulainya dari F aja ya. Oke, kita lihat dari sini aja. Seorang perasa, Pak Andi Umar sebagai seorang yang perasa, ya kan, membutuhkan seorang yang ekstrovert yang suka ngomong. Iya. Atau membutuhkan seorang yang perasa juga untuk melihat siapakah Pak Andi Umar. Untuk merasakan lagi apa gitu Pak Andi Umar. F juga. Iya. Jadi cari orang yang memiliki dimensi filler juga dan memiliki dimensi ekstrovert juga. Saya termasuk orang yang ekstrovert dan filler. Maka itu kalau saya ketemu sama Mas Andi Umar langsung kinclong. Kliknya lebih, kalau tiki-takanya lebih masuk. Kita dulu, saya pertama kali ketemu sama Pak Andi Umar waktu lagi mau nyari sertifikat. So-soan ya. Ya kan? Tiba-tiba langsung klop kan? Karena Pak Andi Umar suka sama orang yang filler dan suka juga sama orang yang ekstrovert. Oke. Gitu. Yang kita bisa langsung chemistry. Bersat. Kita ingin mengantarkan ke Mitra, mungkin Mitra juga punya pengalaman yang sama. Saat Anda tiba-tiba klik dengan cepat, bahkan Anda bisa langsung membuat program kayak dengan Pak Khairul, kami tidak terlalu formal untuk membuat pertemuan. Artinya ini sebuah anugerah besar. Ini apakah ciri dari pertemanan alami atau gimana nih? Ini termasuk saya sebut juga sebagai pasangan alami, pertemanan alami, dan
secara alami itu kita langsung bisa ngalir ke sana. Kayak air, ya kan? Air ini dia ngalir dari atas ke bawah, kan gitu kan? Itu secara alami dia seperti itu. Sama, secara alami orang filler pasti membutuhkan extrovert. Coba kita lihat lagi. Saya intuitif, N. Saya itu membutuhkan orang yang intuitif juga dan saya membutuhkan orang yang filler. Langsung kan ketemu sama Pak Andi Umar. Jadi kita ketemu tuh langsung kompak. Coba deh waktu pertama ketemu. Nggak mesti pakai CV kan? Ngobrol aja, rapi. Kenapa? Karena NFEP. Nah seorang yang ekstrovert, filler itu membutuhkan ekstrovert. Saya punya. Nah ekstrovert saya membutuhkan perceiver. Pak Andi Umar punya. Saya ekstrovert, walaupun ekstrovert saya dominan ya, ekstrovertnya dominan mirip sama intuitif. Nah ekstrovert saya itu langsung bisa ketemu sama perceiver. Tuh. Dari sini bisa ketebak, saya sama Pak Andi Umar bisa dikatakan sebagai pasangan alami. Nanti pasangan alami gimana cara ngebentuknya? Kita coba ini dulu ya. Kita coba tarik dulu petanya ya. Kita petakan dulu ya. Analisis terlebih dahulu ya. Komposisi diagram ini. Jadi seorang introvert, seorang yang tertutup, saya sebutnya gitu. Nah, ini kan ada giniannya. Jadi biar ada seorang yang introvert, tertutup, dia tertarik dengan orang yang tertutup juga dan dia suka sama orang yang perenung. Seorang yang perenung, dia senang sama orang yang perenung juga dan dia suka sama orang yang perasa. Tertarik kepada gitu ya. Seorang perasa dia membutuhkan seorang yang perasa juga dan dia juga tertarik kepada seorang yang ekstrovert. Tertarik. Bukan ditarik, tertarik. Seorang yang ekstrovert dia membutuhkan seorang yang ekstrovert atau seorang yang terbuka, membutuhkan seorang yang terbuka dan tertarik kepada orang yang spontan. Perceiver. Seorang yang perceiver, dia senang sama orang perceiver dan dia tertarik sama orang yang sensorik. Orang yang spontan, senang sama orang yang spontan juga dan dia juga tertarik sama orang yang pragmatis. Oke ya? Sensorik, dia tertarik sama orang yang sensorik dan dia juga tertarik sama orang yang thinker. Orang yang pragmatis, senang sama orang yang pragmatis dan dia akan tertarik sama orang pemikir. Orang yang pemikir, dia akan tertarik sama orang yang pemikir juga, thinker ketemu thinker, atau dia senang sama orang yang teratur. Coba orang yang objektif, orang yang dia mesti apa? Mesti ketemu sama siapa? Orang yang teratur. Kalau nggak teratur, salah itu. Ini benar salah. Oh, teratur kan? Nah, seorang yang teratur, dia senang sama orang yang teratur juga dan dia demen sama orang yang teratur. Masih filler kan? Ya? Nah, masih kita lihat di sini. Filler, berarti kita bisa lihat filler membutuhkan filler dan filler juga membutuhkan orang yang terbuka. Gitu. Jadi pasangan alaminya yang pertama cari orang yang tipikalnya E sama F. Gitu. E sama F. Sebentar, ini berlaku bagi pertemanan atau untuk pasangan hidup. Pasangan hidup. Oke. Kenapa saya bisa katakan pasangan hidup? Selain chemistry, karakter yang ketemu sama karakter, nanti bisa ketemu begini nih. Kita sebagai seorang laki ketemu sama yang perempuan kan biasanya kan bertolak belakang kan. Perempuan berpikirnya A, laki berpikirnya B. Tapi kalau udah ketemu sama pasangan alami, itu tanpa ngomong udah tahu. Jadi begini doang nih. Oke. Begitu dong pakai bahasa isyarat. Padahal baru ketemu 1 bulan, tapi dia udah begini. Oke, ya selesai langsung. Jadi nggak mesti, kan kita bisa nyebut begini ya. Dalam sebuah rumah tangga, kata kunci agar mereka bisa hidup rukun dan langgeng itu komunikasi. Saat kita ketemu sama pasangan hidup kita atau pasangan alami kita, komunikasi sama nggak komunikasinya itu berarti dia udah 80%, 70% itu udah terlampaui. Jadi orang yang dia itu udah ketemu sama pasangan alaminya, 70% komunikasi udah rapi. Tinggal 30% lagi, tinggal terbuka aja. Rapi kan. Beruntung nih sebenarnya ada untungnya, untung lebih gitu ketika kita belum punya pasangan, tapi ilmu ini sudah nyampe di kita, sehingga kita bisa boleh nih tatar lebih gitu. Mungkin orang yang sedang dekat dengan kita di mana posisinya. Artinya bukan sebuah kesalahan ketika kita tidak sejalan, berbeda gitu kan. Saya misal di F kecenderungannya sama P misalkan. F ketemu sama E atau enggak ternyata pasangan atau calon ya mungkin boleh dibilang tidak di sini misalnya. Bukan berarti dia nggak cocok, tapi dia mesti ada gerakan selanjutnya gitu. Gerakan selanjutnya untuk memperoleh tiki taka.
Artinya kita perlu seni baru ya untuk, ada seni untuk baru. mengenali dia. Kan ya? kalau Tiki Taka kan dia udah chemistry kan, ya kan. Dulu waktu lagi zaman Barcelona kan dia nyebut merek. Iya, betul. Dia kan Tiki Taka kan, tak Tiki tak Taka tak, terkenal ya. cepet kan, tak Iya, tak ya. di sini tak 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 kayak gitu. Nah itu udah tahu dari posisi ini. Padahal orangnya belum maju kan, tapi udah langsung ditendang ke sana. Tinggal masuk. Iya. Nah kalau misalnya kayak gitu timbul gol kan. Kalau dulu kan dibilang gitu kan, yang paling bagus tendangan itu langsung ngarah ke gawang, akhirnya mencetak gol. Kalau sekarang udah beda, ball position. Gitu. Okay. Jadi kalau dulu mengatakan kalau misalnya kita mau hidup langgeng, hidup rumah tangga langgeng, itu kita punya kemapanan dulu, duit dulu. Berarti kan harus tendangan ke gawang. Kalau sekarang bukan, komunikasi. Gitu. Maksudnya itu Tiki Taka. Jadi ekstrovert dia seneng sama yang gimana, ekstrovert dia seneng yang perceiver, atau dengan ekstrovert itu sendiri saat dia ketemu sama ekstrovert, orang yang terbuka ketemu sama terbuka, orang yang terbuka ketemu sama orang yang spontan, itu tiktak. Tanpa disuruh dia langsung masuk, kita tendang bola ke depan padahal dia posisinya ada di belakang, maju sendiri dia gitu. Aduh, misalnya kayak gitu, nggak perlu begini, kita begini doang, lagi sakit tuh. Nggak mesti ekspresi sakit. Iya. Aduh, nggak mesti kayak gitu, dia langsung lihat. Responsifnya tinggi ya. Oke, baik. Kita balik lagi nih. Kalau tadi kan ini yang membutuhkan dan tertarik kepada kan yang belum menikah nih. Kalau kita tarik ke hubungan di keluarga ya, suami atau istri atau calon pendamping. Nah, pun juga sama ketika yang sudah menikah kan. Ada dua kemungkinan, apakah dia pasangan alami atau juga bukan. Nah, bagaimana menyikapinya yang sudah menikah, mengenali yang tidak pasangan alami. Jadi kalau udah menikah, dia sudah masuk ke pasangan alami, udah gampang deh. Itu nggak mesti lagi teori kayak gini karena dia udah masuk, udah nyebur. Tapi kalau dia misalnya ketemu sama bukan pasangan alaminya, yang harus dilakukan pertama adalah kita harus kita analisis dulu. Analisis apa? Kita lihat dulu nih dia. Dia seorang yang mana dominannya. Misalnya dia ekstrovert. Nah, setelah kita ngelihat kayak gitu, hargailah ekstrovertnya. Kayak tadi misalnya, Pak Andi Umar, dia yang paling dominan feelernya. Hargailah feelernya. Jadilah orang yang menghargai perasaannya. Jadi nggak bisa misalnya kita sebagai seorang wanita, pasangannya Mas Andi Umar, Pak Andi Umar feeler. Terus saya tiba-tiba begini, tinker, menghargai feelernya, menghargai perasaannya. Dia itu orangnya nggak bisa nunjuk, nggak bisa ngomong objektif, nggak bisa, pokoknya mainnya perasaan gitu. Nah waktu lagi itu kita mengharuskan Pak Umar, mas aja deh yang ngomong ke atas. Waduh, saya nggak bisa itu, nggak berani, hati saya tuh nggak enak kalau ngomong langsung to the point begitu. Nah menghargai itunya, menghargai tipe pribadi filmnya itu. Gitu. Memang harus kedua-duanya saling menghargai. Saling menghargai. Tapi kalau pasangan saya yang thinker harus memahami saya di feeler. Saya yang feeler memahami pasangan yang thinker. Tergantung juga dia apakah thinker atau objektif tipikal yang pemikir yang dominan sama dia. Misalnya dia ekstrovert terbuka, berarti kan kita harus menghargai ekstrovertnya. Kayak Pak Andi Umar ekstrovert introvert masih boleh. Jadi dan gampang menerimanya ya. Nggak mesti ngedengerin curhatan Pak Andi Umar, nggak apa-apa kan. Nah misalnya ada pasangannya nggak mesti ngedengerin curhatan, aman kan? Orang saya ekstrovert, introvert, aman. Tapi sebagai saya, seorang ekstrovert, pasangan saya mesti ketemu. Nggak bisa begini, lu ngapain? Tidur begini. Dengerin dulu gitu. Nah ekstrovert, dia harus kebuka semuanya. Dia harus keluar dulu, unek-unek semuanya, baru nyambung. Nah sebagai seorang ekstrovert, dia mesti ngomong dulu semua. Walaupun dia saat dia ngomong nggak dapat solusi, senggangannya dia keluar dulu kan. Ya, tuntas rasanya. Beda sama yang introvert. Kalau dia ekstrovert introvert kan aman. Gitu. Kalau ekstrovert introvert dia aman, tapi kalau ekstrovert full ya wajib mau nggak mau. Seperti itu. Oke, baik. Itu aja sih kita ingin berlama-lama ngebahas ini sebenarnya. Tapi mungkin waktu yang membatasi kebersamaan kita. Tapi jangan khawatir mitra, sekiranya apa yang dipaparkan hari ini dirasa belum maksimal untuk kita tangkap gitu kan. Karena mungkin Anda juga sambil beraktivitas. Jangan khawatir mitra, kami Pak Khairul sudah punya satu grup WhatsApp yang memang diperuntukkan bagi kita semua yang ingin sekali mendalami di MBTI ini. Karena mungkin tadi kita ke depan kan masih
misteri dan semuanya harus diperjuangkan gitu ya. Bagaimana kalau kita mengenali lebih dulu gitu kan, baru kita akan lebih paripurna hasilnya. Untuk itu Mitra JC yang ingin bergabung di grup kita hari ini, namanya itu kami punya nama Roman Style MBTI. Ya. Sebenarnya kita lebih meluas nanti tergantung topik yang akan kita bahas. Tapi setidaknya dari MBTI inilah yang mengakar lebih untuk memahami kepribadian dan lahan lainnya. Mungkin Pak Khairul bisa gambarkan dan bisa sampaikan di grup ini akan apa sih nantinya? Nanti kita akan mempelajari 4 hal dulu ya terkait MBTI, pengantar MBTI-nya. Jadi mengenal lebih jauh terkait MBTI, kemudian kita lalu masuk ke karir, terkait karir kita, terus habis itu romance style-nya dan bagaimana cara kita dewasa. Lalu setelah itu kita masuk lagi grupnya yang setelah itu kita masuk ke karir analis, jadi menganalisis kita punya karir plus bagaimana cara kita yang tadinya kita berada di bawah menjadi lebih ke atas karirnya melesat. Seperti itu. Jadi MBTI ini nggak cuma sebatas teori atau instrumen, tapi ternyata dia ada peletak dasar untuk menghadapi karir kita ke depannya. Banyak. Nanti di situ juga bisa juga kita sebut juga agen jodoh ya. Karena romance style juga bisa dilakuin juga buat masukin agen jodoh. Oke, baik. Insya Allah akan terasa komplit sekali. Karena mungkin juga kita masih sedang gejolak di ranah karir mungkin. Karena kita kecenderungannya di mana, kepribadiannya di mana, Anda merasa belum nyaman mungkin dengan karir atau posisi jabatan yang sedang dimiliki hari ini sebagai sebuah amanah. Bagaimana kalau kita kenal lebih dulu gitu melalui MBTI ini. Silakan nanti bergabung, kami kirimkan link WhatsApp grupnya. Mitra bisa bergabung bersama kami tanpa syarat apapun gitu kan. Berapa usia Anda, posisi jabatan Anda, jenis kelamin Anda, bisa bersama kami gitu ya. Mungkin nanti tahapan-tahapannya seperti apa, nanti kita akan prioritasnya seperti apa, nanti Pak Khairul yang akan menjelaskan untuk kita bersama di grup tersebut. Gimana cara bergabungnya Pak Khairul? Nanti tinggal klik aja tautannya, bisa langsung masuk ke grup. Nanti di sana perkenalkan aja nama gitu ya. Lalu setelah udah masuk nanti ikuti aja prosesnya di dalamnya. Sesi-sesi nanti gitu. Insya Allah kita akan buat sesi-sesinya agar lebih menarik dan lebih paham lagi terkait MBTI itu apa. Seperti itu. Dan kita akan coba perubahannya seperti apa setelah kita bergabung di grup ini, setelah kita pendalaman di MBTI ini. Betul. Insya Allah gitu ya. Baik Pak Khairul, terima kasih waktunya sudah berbagi bersama Andi Umar dan juga Mitra JC. Mudah-mudahan dari yang sebentar ini bermanfaat untuk kita bersama. Menyambut hari ini dan esok lebih baik lagi. Tentunya Mitra JC, selamat kembali untuk melanjutkan aktivitas. Kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf dari segala yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul, terima kasih.